Halo, semangat pagi para pioneer network dimanapun berada di semua penjuru dunia. Kalau di Indonesia berarti dari Sabang sampai Merauke. Saya bersyukur ternyata kemarin ada komentar yang masuk di kolom komentar video sebelumnya. Ada dari Aceh. Biasanya saya menyapa dari Sabang sampai Merauke, tapi belum pernah ketemu dari Sabang. Nah, saya bersyukur ternyata dari Sabang sudah muncul, yaitu dari Aceh ya teman-teman. Cuman yang dari Merauke belum ada. Nanti kalau teman-teman yang menonton video ini jika ada dari Papua, silakan komentar ya teman-teman, supaya kita tahu di Papua juga ada. Kemarin juga ada dari Palu, ada dari ya saya bersyukur di Ambon juga ada. Ternyata kemarin ada yang komen dari Ambon, dari Maluku, dari Tual ya. Bersyukur saya beri saran ke mereka, ayo bikin video Pi Network di Ambon biar kita semua tahu toh kondisi Pi Network di sana gimana. Kata mereka sih di sana rame banyak, cuma mereka diam-diam saja. Saya sarankan ayo bikin video TikTok kayak YouTube apapun ya, biar kita semua tahu kondisi Pi Network di sana bagaimana. Ada juga dari Bogor, dari Jakarta Timur ya, dari Purwokerto, dari Cilacap, dari Brebes, dari Tegal, banyak sekali. Terima kasih semua teman-teman yang sudah kasih komentar. Ternyata pioneer Pi Network banyak sekali di seluruh penjuru Indonesia, cuman mereka pada diem. Nah, gitu ya. Semoga dengan video ini banyak ngumpul, kedepannya lebih berani untuk muncul. Oke teman-teman, tapi saya juga mau menyapa juga teman-teman pioneer di mana, di Malaysia, karena saya lihat ada viewer saya dari Malaysia. Halo Makcik, Pakcik semua di Malaysia, how are you? Saya bersyukur sudah sekitar 6 kali saya ke Malaysia. Di Selangor, seringnya di Selangor, di daerah Putra Heights. Nah, teman-teman yang ada di sana banyak burung gagak ya. Burung gagak tuh kalau di Indonesia seperti burung gereja ya. Di sana banyak sekali burung gagaknya. Saya juga bingung. Ini kota banyak burung gagaknya. Ya, tapi keren sekali. Dan saya tidak pernah melewatkan, selalu kalau malam-malam itu main ke Twin Tower. Nah, keren sekali teman-teman. Terima kasih teman-teman di Malaysia, sukses selalu. Saya juga menyapa teman-teman di kemarin saya lihat ada viewer juga dari Hong Kong, dari India ya. Teman-teman dari India, dari Vietnam, saya juga lihat ada viewernya. Bahkan dari Amerika juga ya. Saya nggak tahu apakah memang mereka orang asli Amerika atau orang-orang kita yang ada stay di sana. Pokoknya terima kasih semua teman-teman sudah menonton, dan semoga ini menginspirasi selalu teman-teman semua. Oke. Nah, video kali ini kita membahas tentang ini open minded teman-teman, karena ternyata masih banyak yang masih mempertanyakan kapan sih open minded gitu ya teman-teman. Nah, kita mulai sedikit mengupas ya. Kita kisi-kisi clue-nya ya teman-teman. Semoga video ini bisa memuaskan teman-teman dimanapun berada tentang kapan sih open minded Pi Network itu terjadi atau rilis. Nah, teman-teman, menurut white paper teman-teman ya, open minded itu akan dirilis ketika KYC itu telah menunjukkan progres yang signifikan pada jaringan ekosistem Pioneer di dunia ini ya. Dan pada white paper saat itu menyatakan open mainnet akan dimulai pada Pi Day tanggal 14 Maret 2022 atau Pi 2 Day tanggal 28 Juni 2022 atau setelahnya. Nah, ternyata yang terjadi adalah setelahnya. Nah, sekarang sudah mau masuk ke Pi Day 14 Maret 2023. Nah, teman-teman yang suka nyinyir, pasti teman-teman yang suka nyinyir pasti bilang kapan? Hoax, ya kan, scam, halu. Nah, biarkan saja teman-teman. Kita selalu berpikir positif karena kita sedang ada di progres yang sangat bagus. Kalau kata Nicholas Kokalis, tidak ada shortcut untuk menjadi sukses ya. Tidak ada shortcut untuk menjadi sesuatu yang besar. Itu butuh waktu, teman-teman. Jadi kita pahami itu, kita pasti akan sabar ya. Jadi teman-teman, itu ya menurut white paper yang sudah disebutkan sebelumnya di tahun lalu ya, seperti itu. Berarti kemungkinan open mainnet adalah bulan Maret depan tanggal 14 atau Pi 2 Day 28 Juni ya, atau setelahnya lagi ya. Pokoknya kita berdoa semoga segera terjadi ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, selain itu juga open mainnet akan datang ya saat kematangan terjadi pada tahap enclosed mainnet. Kita bersyukur karena kematangan enclosed mainnet itu sedang
diproses, sedang digodok sekarang ini ya teman-teman. Salah satunya kekuatan utilitas yang sedang diperjuangkan sekarang ini pada hackathon ya, saat ini tanggal 15 sampai 17 Februari 2023 di event teknologi paling akbar di dunia, yaitu Developer Week di Silicon Valley, Amerika. Ya teman-teman yang belum nonton video saya yang sebelumnya, silahkan tonton biar nyambung dengan obrolan ini dan teman-teman paham event akbar seperti apa Developer Week itu ya. Nah teman-teman, Dr. Nicholas Kokalis ini co-founder atau pendiri dari jaringan Pi ini menyatakan bahwa memang kesulitan dengan validasi KYC adalah satu-satunya hal yang mencegah kenapa open mainnet belum terjadi sampai sekarang ini ya teman-teman. Jadi sambil menyarankan para pioneer kita semua untuk lebih sabar, Kokalis menyatakan bahwa mereka bekerja keras untuk menemukan solusi tercepat teman-teman. Jadi sabar aja. Dan Nicholas Kokalis walaupun diem, nampaknya diem, tapi ya dia nggak diem ya. Buktinya dia sekarang lagi kemana-mana ya, ada di Developer Week saat ini, sibuk ya. Artinya diem atau dia jarang muncul di medsos ya, memang betul ya. Dia nggak penting kalau di medsos, dia selalu muncul di chat room, di announcement, di kolom announcement ya, di kolom di akun Pi kita. Nah ini yang mengagetkan adalah beliau muncul menjawab. Ada seorang pioneer ya teman-teman menanyakan tentang soal KYC, dan tanpa diduga-duga ternyata yang menjawab itu adalah bos kita langsung ya, the founder langsung ya. Yang menjawab adalah Mr. Nicholas Kokalis langsung. Nah ini teman-teman bisa lihat obrolannya seperti ini, menanyakan tentang KYC, lalu tanpa diduga-duga ternyata yang menjawab langsung adalah Nicholas Kokalis ya. Jawabnya gini, dia menjawab ke Toya namanya ya. Jadi dia bilang, we want to solve this issue before open mainnet. Thanks for your passion. Ya, Nicholas Kokalis bilang kita akan mengatasi masalah ini sebelum open mainnet. Terima kasih atas kesabaran Anda. Nah artinya apa? Sebelum open mainnet terjadi, KYC semua akan beres teman-teman. Jadi teman-teman sabar aja ya. Jadi open mainnet terjadi setelah KYC beres, baru open mainnet. Nah dari respon Nicholas Kokalis terhadap pertanyaan tentang KYC yang tadi itu, tidak lama kemudian teman-teman, tidak lama dari hari itu, tepatnya pada hari ini teman-teman, itu muncul tampilan KYC baru. Nah ini menunjukkan progres yang luar biasa, dan ini adalah sebuah jawaban kepastian dari core team bahwa mereka memang betul-betul bekerja keras ya. Mereka tidak diam-diam saja, mereka tetap mencari solusi yang terbaik dan tercepat. Nah tampilan KYC seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan tampilan yang baru ini. Jadi kalau teman-teman yang belum mendapatkan KYC, jangan terlewatkan. Inilah tampilan barunya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ketika mendapatkan undangan seperti ini, saran terbaik saya teman-teman harus segera merespon, segera dibuka ya. Itu diklik, segera diklik dan masuk ke Pi browsernya. Pokoknya direspon dulu, dibuka dulu Pi browsernya. Karena kalau ketika dibuka itu, walaupun teman-teman belum kerjakan langsung, kerjakannya nanti berapa jam kemudian, bahkan sehari kemudian juga boleh, itu masih ada, bisa dibuka lagi, bisa dilanjut kerjakan lagi, maksud saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman dicuekin, itu biasanya ya sudah dia akan nggak bisa lagi, teman-teman akan menunggu lagi undangan selanjutnya. Jadi itu rugi ya. Jadi saran saya segera direspon ya, dibuka dulu Pi browsernya ketika mendapat undangan KYC ini. Oke teman-teman. Nah jadi teman-teman, update terakhir tentang KYC ini, core team ini ya, ini telah membuat kemajuan yang signifikan dalam prosedur KYC yang baru ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan keefektifan, meningkatkan efisiensi dan keamanan dari aplikasi kita sendiri, aplikasi Pi Network ya. Jadi dengan membuka KYC untuk kelompok perintis yang lebih besar, lalu dengan menyelidiki dan mengembangkan solusi bagi para pioneer yang asli yang telah mengajukan permohonan namun belum menerima hasil KYC. Nah dengan tampilan seperti ini, semoga yang sudah KYC tapi belum lulus bisa segera lulus ya teman-teman. Tapi juga saran saya tetap lakukan bersih-bersih sampah-sampah memori atau cache itu, aplikasi khususnya untuk aplikasi Pi Network dan aplikasi Pi Browser ya, supaya dia selalu bersih. Karena kalau misalnya kotor, dia akan memberatkan kerja dari sistem Pi sendiri ya teman-teman. Nah caranya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya ini.
Tujuan keseluruhan dari pekerjaan KYC adalah untuk mengizinkan para pioneer sejati yang asli ini di berbagai negara dan daerah untuk melewati KYC seakurat dan seaman mungkin, sambil juga mencegah sebanyak mungkin yang namanya akun-akun palsu ya teman-teman, karena masih banyak yang dapati akun-akun palsu. Makanya itu nggak sembarangan, butuh teknologi yang canggih. Nah itu teman-teman, selain kerja validator tapi juga sistem yang diperbaiki dan lain-lain. Itu teman-teman ya. Nah, sebagai prioritas utama core team ya, KYC penting untuk meningkatkan ekosistem Pi yang hidup dengan menyediakan bukti daftar pioneer yang aman dan yang dapat diandalkan untuk memastikan kualitas dasar dari jaringan Pi Network ini sendiri teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya kapan open mainnet itu ada 2 clue ya teman-teman ya. Yang pertama, kita tergantung pada kematangan pada fase enclosed mainnet ini yang didukung dengan kekuatan atau menguatkan ekologi melalui ekologi dan utilitas ya, melalui salah satunya adalah hackathon yang sedang sekarang berlangsung di Developer Week pada saat ini ya, tanggal 15 sampai tanggal 17 Februari 2023 ini. Dan ketika itu semakin matang, semakin siap ekosistem, maka open mainnet ya. Lalu clue yang kedua teman-teman, itu tergantung pada seberapa cepat ini urusan KYC beres. Dan saya lihat dari tampilan barunya ini ada jelas perbaikan sistem yang lebih baik ya, tentunya menjawab semua kekurangan sebelumnya. Contohnya misalnya sudah KYC tapi belum lulus. Nah dengan tampilan baru ini semoga segera lulus. Tapi saran saya buat teman-teman ya, selain membersih-bersih tadi, bersih-bersih sampah memori atau CC tadi, teman-teman juga ketika klik petir kan muncul iklan ya, itu jangan dilewatkan teman-teman. Itu adalah teman-teman harus tonton, karena itu untuk biaya server teman-teman, akun Pi teman-teman. Emang akun Pi teman-teman yang membiayai siapa selama ini? Ya itu teman-teman, iklan. Makanya itu harus ditonton. Nah mungkin ya dengan teman-teman melewatkan iklan-iklan itu ya, itu kerja sistem di Pi Network teman-teman tidak jalan dengan baik ya, mungkin ya. Tapi memang itu bagian dari sistem teman-teman. Jadi tonton aja deh ya. Itu hanya beberapa detik kok, nggak masalah. Oke? Gitu teman-teman video pada saat ini, semoga teman-teman terinspirasi dan mulai terpuaskan tentang kapan open mainnet itu ya. Kalau nggak tanggal 14 Maret 2023, tanggal 28 Juni 2023 atau setelahnya. Kita berdoa semoga semakin cepat, semakin bagus, kita bisa segera merasakan rezeki Pi Network ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya menonton, dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan always happy. Gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you very much. Bye. Baby, I promise you, ku kan bahagiakanmu. Baby, berjanjilah beriku waktu bahagia kamu. Baby,